Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baileni Mauliana, Prodi D3 jurusan Kebidanan, tingkat 1 semester 1 kelas A. NIM P0712402005. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah anatomi yang dibimbing oleh Ibu Fitra Arsy Nur Qariah, SST MKep. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Yang pertama, genitalia eksterna. Genitalia eksterna pada wanita terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mons pubis, yang kedua labia mayora, yang ketiga labia minora, yang keempat klitoris, yang kelima vestibulum, dan juga perineum. Ada orifisium vagina, orifisium uretra, dan untuk bagian internanya, yang pertama ada ovarium, yang kedua tuba fallopi, yang ketiga uterus, dan yang terakhir vagina. Baiklah, saya akan menjelaskan genitalia eksterna pada wanita terlebih dahulu. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis adalah bagian yang menonjol dari organ genitalia wanita eksterna. Dia terletak di depan simfisis pubis dan ditumbuhi oleh rambut-rambut. Kemudian adalah labia mayora. Labia mayora adalah lipatan kulit yang menebal dan menonjol di belakang dari mons pubis. Kemudian ada labia minora. Labia minora menyerupai labia mayora dan letaknya lebih kecil dan lebih ke medial daripada labia mayora. Kemudian ada klitoris. Klitoris adalah organ genitalia wanita eksterna yang memiliki sifat erektil, di mana dia bisa mengalami ereksi atau pengerasan yang berfungsinya ini mirip seperti penis yang ada pada pria. Letaknya itu terletak di bawah commissura labialis anterior. Kemudian vestibulum. Vestibulum adalah celah antara labia minora dan terdapat di belakang klitoris. Di vestibulum ini akan kita dapatkan orifisium uretra dan orifisium vagina, dan juga ductus vestibularis. Kemudian ada himen. Himen adalah lipatan membran mukosa tipis dan dia terletak pada orifisium vagina. Kemudian ada bulbus vestibularis. Bulbus vestibularis ini terdapat pada sisi-sisi orifisium vagina, bagian lateral. Di genitalia eksterna juga ada beberapa kelenjar. Yang pertama, kelenjar Bartholin. Dan yang kedua adalah kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin adalah kelenjar yang terletak di setiap sisi lubang vagina yang bisa mengeluarkan cairan yang membantu untuk melumasi vagina. Kelenjar Skene. Kelenjar Skene adalah homolog dengan kelenjar prostat pada laki-laki yang dapat menghasilkan mukus. Organ genitalia wanita yang pertama adalah ovarium. Ovarium adalah organ genitalia interna yang berbentuknya seperti kacang almond, kurangnya 2-4 cm yang terletak di sisi-sisi uterus. Dia adalah sepasang dan dia berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Bagian dari ovarium ini ada bagian ekstremiti superior dan ekstremiti inferior. Ekstremiti superior adalah bagian dari ovarium yang diikat oleh fimbre dan ligamentum suspensorium ovarii. Di dalam ligamentum suspensor ovarii terdapat fase ovarika. Fase ovarika adalah pembuluh darah yang mendarahi ovarium. Kemudian ada ekstremiti inferior. Ekstremiti inferior adalah bagian ovarium yang diikat oleh ligamentum ovarii properium. Ligamentum ovarii properium ini diselamuti oleh ligamentum yang sangat besar, yaitu ligamentum latum. Kemudian bagian ketiga dari ovarium itu sendiri adalah margo. Margo dari ovarium adalah margo anterior yang di depan dan margo posterior adalah margo yang menghadap ke belakang.
Selanjutnya, organ kedua yang akan kita bahas di genitalia interna ini adalah tuba uterina atau tuba Fallopi. Tuba ini terdapat 2 pasang dan digantung oleh ligamentum, namanya ligamentum mesosalpinx. Bagian-bagian dari tuba interina ini yang pertama adalah intramular, kemudian isthmus, kemudian ada ampulla, dan ada infundibulum. Ini adalah bagian intramural yang paling dekat dengan uterus. Kemudian ada isthmus, bagian tersempit. Kemudian ampulla yang merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ada infundibulum. Di infundibulum ini terdapat yang namanya fimbre. Di mana fungsi fimbre ini adalah untuk mengangkat ovum yang lepas dari ovarium. Baiklah, bagian selanjutnya akan kita bahas yaitu uterus. Uterus adalah bagian yang berongga. Uterus adalah organ berongga yang berdinding otot dan bentuknya itu seperti buah pir. Posisi normal dari uterus adalah antifleksi. Untuk letak uterus berada di antara vesika urinaria dan rektum. Batas uterus berbatasan dengan tuba uterina dan vagina. Uterus ini memiliki beberapa bagian, yaitu fundus, corpus, dan cervix. Fundus adalah bagian dari uterus yang berbatasan dengan tuba uterina. Sedangkan corpus berasal dari namanya, yakni adalah badan dari uterus, dan dia mencakup 2/3 dari bagian dari uterus. Isthmus adalah daerah sempit yang berbatasan di antara corpus dan juga cervix. Pada uterus ini juga merupakan tempat berlangsungnya menstruasi dan perkembangan janin. Dilapisi oleh 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan paling dalam disebut endometrium, lapisan kedua yaitu disebut myometrium, dan lapisan paling luar disebut dengan perimetrium. Serviks atau yang biasa kita kenal dengan sebutan leher rahim merupakan bagian tersempit dari uterus. Di serviks ini juga terdapat rongga yang menghubungkan antara vagina externa ostium cervicalis dengan uterus interna ostium cervicalis. Di dalam serviks ini juga terdapat kelenjar serviks yang dapat mengeluarkan lendir yang bisa menutupi ostium eksterna dan menghalangi masuknya sperma kecuali selama pertengahan siklus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang panggul atau pelvik. Panggul itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian lunak dan yang kedua bagian keras. Bagian lunak itu sendiri terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama otot-otot atau muskulus. Otot dasar panggul bagian luar terdiri dari musculus sphincter ani externum, musculus bulbocavernosus atau yang melingkari vagina, dan musculus perinea transversus superficialis. Adapun otot-otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus, musculus iliococcygeus, musculus ischiococcygeuus, musculus perinea transversus profundus, dan musculus coccygeus. Jaringan-jaringan lunak lainnya yang terdapat pada panggul yaitu uterus, otot dasar panggul, dan perineum. Diafragma pelvik juga ada beberapa bagian. Yang pertama bagian depan. Bagian depannya berbentuk segitiga yang disebut trigonum urogenitalis atau hiatus genitalis yang di dalamnya berada uretra, vagina, dan rektum. Musculus levator ani atau vas muscularis dan vas membranaceae. Adapun ligamentum yang menyokong agar bagian lunak pada panggul tetap berada pada posisinya. Yang pertama, ligamentum sacroiliaca, yaitu permukaan belakang tulang sakrum ke tulang usus. Selanjutnya ligamentum sacrospinosum, yaitu tulang sakrum ke spina ischiadica. Selanjutnya ligamentum sacrotuberosum, yaitu tulang sakrum ke tuberosis ischiadica.
Selanjutnya ligamentum pubisium. Selanjutnya ligamentum sacrococcygeum, ligamentum inguinal, dan yang terakhir membran obturatoria. Yang kedua, bagian keras dari tulang panggul. Bagian keras tulang panggul itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, os coxae, yang kedua os sacrum, dan yang ketiga os coccygeus. Ini adalah os coxae, ini namanya os sacrum, dan yang ini namanya os coccygeus. Yang berwarna biru ini namanya os ilium, yang berwarna kuning ini namanya os isium, dan yang berwarna orange ini namanya os pubis. Dan yang ada di tengah ini yang memisahkan antara os pubis dan os pubis ini namanya symphysis pubis. Yang ini namanya os sacrum, ini namanya os coxae. Dan pada os pubis juga terdapat beberapa bagian lagi yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang tengah ini namanya corpus, karena ini adalah badan dari pubis itu sendiri. Dan yang bagian atas ini namanya ramus superior, yang bagian bawah ini namanya ramus inferior, dan yang berada di atas tepi ini namanya tuberculum pubisium. Dan ini yang seperti garis ini namanya linea terminalis. Pada os ilium itu sendiri terdiri dari beberapa tulang atau os. Yang pertama spina iliaca anterior superior, yang di sini namanya spina iliaca posterior anterior inferior. Yang ini namanya spina iliaca posterior superior, dan yang di sini namanya spina iliaca posterior inferior. Pada bagian keras panggul juga terdapat articulatio atau sendi. Yang pertama articulatio sacroiliaca, yang berada di sini sacroiliaca, ada dua pasang. Yang terus articulatio sacrococcygeus bagian sini. Dan ini symphysis pubis yang memisahkan antara pubis yang satu dengan pubis yang lainnya. Itulah beberapa penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan mengenai anatomi sistem reproduksi pada wanita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.